Bapak Ibu dosen di lingkungan PKN STAN yang kami hormati dan kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak Ibu di hari yang berbahagia ini dan insya Allah cerah, kita dapat kembali menyelenggarakan Weekly Talk edisi ke-43. Nah sebelum memulai izinkan saya membawakan pantun. Kita bertemu di Jumat pagi, hati senang karena ada yang cair. Kembali lagi di acara Weekly yang bahas lektor kepala bareng Pak Ferry. Salam Bapak Ibu, saya Tasya dari P3M yang dengan insya Allah memandu acara ini sampai dengan selesai. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, di mana acara hari ini akan diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Kepala P3M. Selanjutnya kita akan masuk menuju inti acara dan acara akan ditutup dengan penutup. Sebelum masuk ke acara yang pertama, agar weekly ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita mulai acara pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memasuki acara yang pertama, kami persilahkan kepada Ibu Diah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bu Diah, kami persilahkan. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi Mbak Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita pada Weekly Talk 43 kali ini, Bapak Ferry Irawan. Pak Ferry, terima kasih atas kesediaan untuk berbagi ya Pak ya pada kesempatan kali ini, Pak Ferry. Dan juga kepada sama-sama Pak Ferry. Dan juga kepada Ibu Ria Dewi Ambarwati yang telah bersedia juga untuk menjadi moderator. Terima kasih Bu Ria untuk bantuan dan juga kesediaannya. Dan juga yang saya hormati Kepala Prodi, Ketua Prodi, maaf, kemudian juga Sekretaris Prodi, kemudian juga Bapak Ibu dosen yang saya banggakan yang juga hadir pada kesempatan pada hari ini. Saya mewakili Wakil Direktur Bidang Akademik, Bu Evi Mulyani, yang pada kesempatan kali ini berhalangan untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan ya Bapak Ibu untuk mengawali sekaligus membuka Weekly Talk yang ke-43. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu ya kepada Pak Ferry yang sudah mulai lektor kepala pada kesempatan kali ini. Ini merupakan lektor kepala yang kita miliki yang kedua ya Pak Ferry ya. Semoga semoga kenaikan pangkat ini, kenaikan jabatan ya Pak ya, kenaikan jabatan mudah-mudahan pangkatnya juga ikut naik Pak Ferry ya terkait dengan pencapaian PAK ya, angka kreditnya. Semoga berkah Pak Ferry untuk kita semuanya dan bisa nanti ya memotivasi Bapak Ibu dosen yang lain untuk lekas ikut naik menjadi lektor kepala. Ini yang sudah mendaftarkan kalau nggak salah Pak Eko Nur Surahman ya, mudah-mudahan segera mengikuti jejak Pak Ferry nih ya. Jadi kita punya lebih banyak lektor kepala dan juga ini nanti ya Pak Ipan nih sampai ini ya Pak Ipan, ayo lekas daftar Pak Ipan. Iya, sambil ini nanti minta tolong ya Pak Ferry ya untuk memotivasi Bapak Ibu dosen bagaimana sih langkah-langkah ataupun juga tips dan trik kali ya untuk bisa mencapai lektor kepala. Pertama di sini nanti memang dari pihak lembaga kami berharap ya Bapak Ibu ya supaya nanti lebih banyak lektor kepala di kampus PKN STAN. Yang tujuannya itu adalah memberikan ruang gitu ya, mengurangi jumlah lektor, dosen lektor supaya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang masih AA, yang asisten ahli ini bisa masuk atau diangkat menjadi lektor. Itu tujuan utamanya. Terus kemudian tujuan yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah ya di sini nanti sebagai ini ya Bapak Ibu ya mewakili pihak lembaga itu dengan adanya
lektor kepala yang semoga semakin hari semakin banyak jumlahnya bisa membawa PKN STAN itu menjadi lebih ya di sini nanti dalam hal penelitian ataupun juga pengabdian kepada masyarakat menjadi lebih baik. Dan tentu saja dalam bidang pengajaran yang tidak kalah pentingnya ya. Maaf ya Bapak Ibu ya, saya terbawa kalau sebagai P3M itu ngomongnya tentang penelitian dan pengabdian aja. Ya, itu saja barangkali dari saya ya Bapak Ibu semuanya. Karena tadi Mbak Tasya mengawalinya dengan pantun kan gitu ya, saya mengakhirinya juga dengan pantun. Bocah-bocah kecil berlari-lari, mereka berebut untuk mendapatkan ketupat. Saya ucapkan selamat kepada Pak Ferry, semoga lektor kepalanya bermanfaat. Ya, demikian ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih mewakili Ibu Wadir bidang akademik. Kami ucapkan selamat mengikuti Weekly Talk yang ke-43. Semoga acaranya bermanfaat dan memotivasi kita semuanya Bapak Ibu untuk bisa segera gitu ya terdorong mendaftarkan diri sebagai lektor kepala. Termasuk saya juga kan gitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Tasya, Pak Ferry, dan juga Mbak Ria. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dia atas sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Tentunya jadi semakin semangat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tanpa berlama-lama sekarang kita akan masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu knowledge sharing terkait dengan Road to Lektor Kepala Critical Point and Tips, yang pastinya menarik dan menginspirasi yang akan disampaikan oleh Pak Ferry Irawan, di mana nanti akan langsung dipandu oleh Ibu Ria Dewi Ambarwati selaku moderator. Jalan-jalan ke Taman Ria, jangan lupa beli asinan. Kepada Ibu Ria dan Pak Ferry, kami persilahkan. Selamat pagi, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Tasya atas waktu yang diberikan. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam ya kepada yang saya hormati Ibu Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ibu Dia Purwanti, yang saya hormati Pak Ferry Irawan yang akan menjadi narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan PKN STAN dan seluruh peserta acara Weekly Talk pada hari ini. Alhamdulillah senang sekali Bapak Ibu ya hari ini kita berkesempatan untuk bertemu kembali ya walaupun secara daring ya dengan Bapak Ibu semua dalam sebuah acara yang insya Allah akan bermanfaat buat kita semua gitu ya. Di mana tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dia bahwa PKN STAN itu sudah mempunyai gitu ya, mempunyai dosen lektor kepala yang baru gitu ya. Jadi saat ini insya Allah Pak Ahmad Solihin tidak menjadi the one and only ya. Jadi sudah ada temannya ya Pak Ahsol gitu yaitu Pak Ferry Irawannya. Sebelumnya selamat Pak Ferry atas pencapaiannya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan sama-sama mendengarkan gitu ya cerita gitu ya dari Pak Ferry gitu ya bagaimana perjuangan beliau gitu ya sampai dengan memperoleh lektor kepala yang alhamdulillah beliau sudah mendapatkan PAK-nya per 31 Mei yang lalu. Nah, tentu Bapak Ibu sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan gitu ya. Tapi izinkan sebelum kita sama-sama mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ferry, izinkan saya menyampaikan bagaimana perjalanan karir beliau gitu ya sampai dengan hari ini. Sebelumnya mohon maaf juga nih Pak Ferry ya, jadi saya langsung nembak ya tadi. Saya langsung nembak pagi Pak minta dong gitu ya perjalanan karirnya gitu ya. Jadi alhamdulillah nih Bapak Ibu, Pak Ferry ini sebenarnya lagi cuti ya. Jadi lagi cuti, lagi di luar kota, tapi alhamdulillah beliau berkenan untuk berbagi pengalaman, ilmu dengan kita pada siang hari ini. Baik, Pak Ferry ini bekerja di DJP ya sebelumnya sampai dengan tahun 2016. Kemudian beliau pernah mengajar di Universitas Pamulang, kemudian Trisakti School of Management, kemudian Business University, kemudian beliau juga pernah mengajar di Universitas Trisakti. Masya Allah ya, luar biasa aktivitasnya.
Kemudian beliau pindah ke PKN STAN per 1 November 2016, ya, kemudian memperoleh PAK Lektor 200 per 1 September 2017, kemudian memperoleh PAK Lektor 300 per 19 Desember 2019, dan kemudian pada 3 November 2020 beliau mendapatkan sertifikasi dosen. Nah, ini nih Bapak Ibu ya, yang belum serdos gitu ya. Kemudian yang terakhir per 31 Mei kemarin ya, 2022, alhamdulillah beliau dimudahkan untuk mendapatkan PAK Lektor Kepala 550. Ya demikian ya perjalanan karir Pak Ferry ya, luar biasa ya, sudah banyak yang dilalui sampai dengan hari ini. Nah untuk itu mari Bapak Ibu tanpa berpanjang kata karena waktunya juga hari ini kita nggak banyak gitu ya, mari kita sama-sama mengikuti gitu ya perjalanan yang sudah ditempuh Pak Ferry sampai dengan saat ini ya, terutama bagaimana beliau mencapai atau mendapatkan capaian sampai dengan saat ini yaitu menjadi lektor kepala 550 gitu ya. Insya Allah nanti kita akan banyak mendapatkan hikmahnya, tentu tidak untuk membanding-bandingkan karena katanya setiap orang punya timeline-nya masing-masing gitu ya, tapi mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Pak Ferry nanti kita bisa mendapatkan gitu ya, mendapatkan pencerahan, mendapatkan semangat gitu ya, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti tidak hanya Pak Ferry tapi banyak di antara Bapak Ibu dosen yang nanti juga bisa menjadi lektor kepala berikutnya. Baik, tanpa berpanjang kata, silakan kepada Pak Ferry ya, karena tadi sudah disapa sama Bu Dia ya, jadi saya nggak menyapa lagi. Silakan kepada Pak Ferry untuk menyampaikan paparannya. Monggo Pak Ferry. Baik Ibu Ria, terima kasih. Suara saya dapat terdengar ya Bu ya? Siap Baik, Pak, ya, aman Pak, jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala P3M, ya, Ibu Dia Purwanti, beserta tim di P3M, kemudian Bapak Ibu pejabat ya, struktural maupun fungsional, Bapak Ibu dosen ya, kemudian ada Mbak Tasya selaku MC. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin kami coba menyampaikannya tidak terlalu lama gitu ya, walaupun saya sudah menyampaikan PowerPoint gitu ya. Saya ingat ada yang pernah bicara, orang yang suka bikin PowerPoint katanya biasanya nggak punya power dan nggak punya poin. maksudnya ya itu hanya joke saya gitu. Itu sebenarnya karena saya jujur saja Bu Ria, saya nggak terlalu pinter gitu bikin PowerPoint itu, saya nggak bisa yang canggih-canggih gitu. Sudah saya sampaikan ke Mbak Magi gitu ya, tapi mungkin sekilas saja nanti kita coba skip gitu ya kalau yang memang Bapak Ibu sudah ketahui gitu ya. Mohon izin share filenya. Jadi di sini saya tambahkan road to Dupak lektor kepala. Mohon izin, memang PAK-nya sudah keluar, tapi sampai saat ini SK-nya belum selesai atau dalam proses gitu ya. Mohon doa dari Bapak Ibu supaya bisa lancar karena Dupak atau PAK itu kan hanya sebagai salah satu syarat untuk naik gitu ya ke jabatan atau jenjang jabatan selanjutnya. Pertanyaan pertama adalah mungkin ini yang perlu kita sama-sama ya, termasuk saya tentunya karena kita. Apakah memang kita itu atau dosen harus lektor kepala gitu ya? Kalau kita lihat dari aspek yuridisnya gitu, secara peraturan perundang-undangan sebetulnya tidak ada gitu ya, artinya tidak ada kewajiban. Nah, makanya di sini pertanyaannya harus ya. Kalau kewajiban tidak ada gitu, kewajiban dosen harus lektor kepala itu tidak ada gitu. Karena kalau wajib lektor kepala, kalau tidak dipenuhi nanti ada sanksinya. Nah, sementara di sini saya membuat diksinya atau memilih diksinya adalah harus. Kenapa sih kita harus lektor kepala gitu ya? Kalau nggak lektor kepala emang kenapa sih gitu ya? Kan nggak masalah gitu. Yang penting kan sharing ilmu, yang penting kan ilmunya bermanfaat gitu ya, jadi sodakoh jariah dan seterusnya. Ya tentu setiap kita kan punya, tadi disampaikan oleh Bu Kapus gitu ya, bahwa sebaiknya kita memang bisa terus meningkatkan karir kita gitu ya. Dan karena kita dosen ya, tentu harapannya gitu ya, karirnya adalah di Jafung dosen, jenjang pangkatan dosen ya, mulai dari
AA, lektor kepala sampai dengan guru besar. Walaupun mungkin nanti dalam perjalanannya tadi Bu Ria juga menyampaikan gitu ya, setiap orang punya waktunya masing-masing, itu betul sekali gitu. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan memang gitu ya, karena ya, setiap kita kan unik gitu ya, setiap kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan mohon izin juga menyampaikan bahwa ini hanya sekedar sharing saja Bapak Ibu ya, tanpa bermaksud menggurui gitu, karena di sini banyak guru-guru saya, senior-senior, mentor-mentor ya, para motivator saya gitu, sehingga saya rasanya kurang elok kalau menyampaikan, memberitahu gitu ya, ini hanya sharing saja. Nah, kenapa harus lektor kepala? Pertama tadi ya, pengembangan karir dosen. Jadi memang ini untuk kepentingan individu kita, walaupun nanti dampaknya juga kepada peserta didik, para mahasiswa kita ya. Tentu saja logikanya semakin kita meningkatkan jenjang karir kita, harapannya pengetahuan dan keterampilan kita khususnya di bidang ilmu yang kita kuasai gitu ya, itu bisa bermanfaat kan gitu ya. Jadi bukan hanya individu dosen di sini, artinya individu juga untuk mahasiswa ataupun segenap sivitas akademika yang ada di PKN STAN khususnya. Kemudian yang kedua, untuk kepentingan agritasi ya, mungkin di sini ada Pak Agus Bandiono ya, SPM, dan mungkin dari manajemen kampus yang punya kepentingan gitu ya, artinya untuk meningkatkan mungkin salah satu ya, ini hanya salah satu saja, dan mungkin porsinya juga tidak terlalu besar mungkin gitu ya, tapi ini bisa menambah, dan ini untuk kepentingan institusional kampus kita gitu ya. Tentu saja ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu, jadi mungkin hukumnya bukan fardu kifayah ya gitu. Harapannya sih ini menjadi fardu ain gitu. Jangan wah ini udah ada yang lektor kepala, mungkin nanti Pak Aksol jadi gubes, mungkin Bu Diah jadi gubes. Udah ada ini satu-satu udahlah gitu ya. Udah ada perwakilannya. Saya ya harapannya tentunya semuanya gitu ya. Semuanya kita bisa mencapai jenjang tertinggi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kemudian sebenarnya mohon izin saya menyampaikan ini, dan bagi Bapak Ibu dosen mungkin udah bosen gitu ya ngelihat ini. Sebenarnya kalau di dalam POPAK, beban tanggung jawab dosen yang lektor kepala gitu atau asisten ahli sebenarnya nggak jauh berbeda ketika dia belum doktor gitu. Nah, ini karena saya belum selesai S3-nya gitu ya. Jadi sebetulnya nggak istimewa amat lah gitu. Artinya kalau dari sisi kemampuan mengajar sebetulnya tidak istimewa amat gitu. Kalau kita lihat di sini kan sebetulnya asisten ahli itu bisa mengajar sarjana gitu ya. Kemudian lektor juga itu bisa mengajar sarjana gitu ya. Lektor kepala kalau dia belum S2 dia cuma bisa mengajar sarjana atau diploma gitu. Artinya sarjana ke bawah gitu ya. Jadi kalau dari sisi mengajar memang tidak berbeda signifikan gitu. tidak ada pengaruh yang signifikan sebetulnya kalau dari sisi ini. Kemudian kalau dari sisi tanggung jawab kegiatan bimbingan juga yang asisten ahli dengan yang lektor kepala kalau dia belum doktor juga tidak ada bedanya sebetulnya. Ya kan? Kalau dari sisi POPAK sebenarnya nggak ada bedanya. Lantas bedanya di mana kan gitu ya? Atau critical point-nya kenapa kita harus lektor kepala? Nah, sebetulnya harapannya kan lektor kepala itu memiliki pengalaman ya. Pengalaman ini jangan kita asumsikan Bapak Ibu pengalamannya harus yang canggih gitu ya. Enggak juga, artinya pengalaman ini kan pengalaman ditolak oleh jurnal, pengalaman begadang gitu ya karena harus baca atau nulis artikel dan sebagainya. Harapannya itu bisa membentuk karakteristik kita menjadi lebih siap gitu ya, untuk menyelesaikan pendidikan kan gitu ya, dan tentu saja dia dokter gitu ya dari sisi formal. Harapannya seperti itu gitu, sehingga ya memang target saya berikutnya walaupun targetnya jadi agak mundur, dulu targetnya lulus S3 4 tahun Bu Diah ya, kemudian 5 tahun sudah lewat, sekarang targetnya yang penting nggak DO gitu. Karena ternyata nggak mudah-mudah amat gitu ya, kayaknya mohon maaf nih bagi Bapak Ibu yang lulusan luar negeri gitu ya. Kayaknya di dalam negeri kayaknya kok lebih ribet gitu ya. Mohon maaf dicuri-curi. Nah, tapi walaupun mungkin dari sisi mengajar maupun membimbing tidak ada pengaruhnya dari sisi kuantitas artinya levelnya, tapi tentu dari sisi kualitas tentu kan gitu ya, harusnya berbeda gitu. Harusnya berbeda. Mohon maaf antara asisten ahli yang membimbing tugas akhir atau skripsi dengan lektor
yang membimbing dan lektor kepala atau profesor, mestinya atau seharusnya ya berbeda gitu outputnya. Jadi kalau kita ngelihat sisi formalnya, oh kayaknya beda. Terus apa ngefeknya kan gitu ya? Apa ngefeknya buat saya? Apa ngefeknya buat mahasiswa saya? Toh nggak ada. Saya cuma bisa misalkan hanya mengajar atau membimbing level S1 atau membimbing level skripsi atau tugas akhir. Nah, tapi kita kejarnya di kualitasnya kan gitu ya. Kerja kita bisa mengejar itu di kualitas dari output tugas akhir mahasiswa kita maupun tugas akhir skripsi ya, baik itu KTTA maupun skripsi. Nah, kemudian apa sih yang harus kita penuhi Bapak Ibu gitu ya? Ya tentu saja tridharma kan gitu ya. Tadi Bu Kapus menyampaikan beliau memang concernnya di dua bidang maksudnya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ada pendidikan dan pengajaran. Jadi memang ketiganya harus seimbang ya. Ini mohon maaf saya menyampaikan yang idealnya bukan yang saya kerjakan. Kadang-kadang saya juga masih belum ideal juga gitu. Kemudian apakah harus berijazah S3 gitu ya untuk lektor kepala ataukah juga harus dari lektor? Kalau dari sisi ketentuan sebetulnya tidak ada. Jadi lektor kepala itu Bapak Ibu bisa kita capai dengan ijazah S2 ya. Dan juga bisa kita capai dari jenjang jabatan asisten ahli. Dari sisi peraturan itu tidak ada larangan ya, bukan tidak ada larangan, bahkan diatur sebenarnya. Artinya boleh gitu ya. Boleh saja kita masih asisten ahli, kita masih S2, loncat langsung ke lektor kepala, itu bisa. Nah, nanti ada syarat-syaratnya yang akan saya jelaskan kemudian lah gitu ya. Jadi bisa ini ya, dari asisten ahli langsung ke lektor kepala, atau bagi Bapak Ibu yang sudah doktor, kemudian jabatannya sudah lektor, itu bisa langsung ke guru besar ya. Kemudian ini yang menjadi poin pentingnya mungkin karena di PKN STAN ini kita secara formal menjadi perguruan tinggi dalam artian yang formal gitu ya, itu belum sampai 8 tahun sehingga memang dosen-dosennya itu masih belum ada yang masa kerjanya 8 tahun gitu ya, termasuk saya gitu ya. Ya jangankan saya gitu ya, Budia, kemudian yang senior-senior di sini gitu ya, Bapak Ibu dosen yang lebih senior sudah di PKN STAN mungkin juga belum 8 tahun, sehingga di sini diatur di dalam POPAK boleh gitu. Yang dosen yang mengajar belum 8 tahun, baik dia asisten ahli atau lektor, baik dia S2 atau S3 itu boleh. Nah, ini ada syarat-syaratnya gitu ya. Ada syarat-syaratnya. Nah, syaratnya sebetulnya yang menjadi krusialnya adalah di penelitian atau di publikasi Bapak Ibu. Jadi kalau untuk dari sisi kacamata POPAK, dari sisi pengajaran dan pengabdian masyarakat, para dosen relatif bisa memenuhi gitu ya. Pada umumnya bisa memenuhi. Nah, yang menjadi constraint kita gitu ya, itu adalah di aspek atau di bidang atau di dharma penelitian atau publikasi. Nah, ini ada syaratnya nih kalau kita mau ke lektor kepala dengan masa kerja kurang dari 8 tahun. Di sini ada disebutkan kita harus ada publikasi publikasi di jurnal internasional yang bereputasi gitu ya. Nah, yang bereputasi ini disebutkan nih, kalau dia terindeks Scopus itu ada SGR-nya, SGR itu saya lupa, mohon maaf singkatannya. Ini paling sedikit 0,15 ya. Atau kalau dia terindeks di Q3 itu bisa di atas 0,10 ya, artinya bisa 0,11, 0,12. Atau kalau dia terindeks WOS itu paling sedikit 0,5. Ini syarat yang ada di POPAK. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu kita dengar bahwa, dan juga ada di share tuh kalau nggak salah oleh Pak Ivan ya, kemudian oleh dari Subak Tuoski juga sempat nge-share bahwa ada perubahan, jadi ada revisi gitu. Artinya syarat-syarat tadi yang harus terindeks publikasi yang di jurnal internasional bereputasi itu direvisi ya, artinya nggak mesti syaratnya seperti yang ada di depan gitu. Nggak mesti ini, yang penting ya, dia jurnal internasional. Nanti kita lihat jurnal internasional itu syaratnya apa. Jadi jurnal internasional terbagi dua gitu ya, ada jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Kalau sebelumnya harus jurnal internasional bereputasi gitu ya, setelah direvisi menjadi tidak perlu, tanda petik bukan tidak perlu ya, artinya tidak wajib bereputasi. Ini merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah saya kira ya, untuk mempermudah kita para dosen untuk bisa mengejar jenjang kepangkatan yang lebih tinggi.
Saya singkat-singkat saja, nggak saya bacakan satu persatu Bapak Ibu ya. Nah kemudian ada juga yang loncat jabatan tadi ya. Loncat jabatan itu dari asisten ahli ke lektor kepala bisa nggak? Bisa. Nah ini untuk mungkin bukan mengakali apa istilahnya, strategi kita ya dalam memitigasi gitu ya, atau mengatasi adanya kuota yang ada di PKN STAN gitu ya, bahwa di lektor misalkan sudah terlalu banyak sekian dosen gitu ya. Nah, sebetulnya bisa gitu dari asisten ahli Bapak Ibu yang masih di level AA gitu, itu bisa loncat langsung bisa gitu. Ya, ada syaratnya. Nah, syaratnya itu dia tetap harus punya 2 publikasi minimal 2 publikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah, bereputasi tetap ada kalau loncat jabatan ya gitu. Kalau loncat jabatan itu secara formalnya seperti itu dari sisi dharma penelitian atau publikasi. Nah, saya skip aja ya Bapak Ibu ya yang ini. Nah, sehingga kalau saya boleh rangkum, ini nanti mohon dikoreksi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ahli di POPAK ya. Saya kadang-kadang kalau baca POPAK itu suka banyak pengulangan-pengulangan, jadi suka bingung gitu. Ini kalau saya boleh rangkum, untuk menuju lektor kepala ya, yang kita fokuskan di dharma penelitian ya, atau di publikasi. Ini kalau jafung awal kita ASEAN ahli dengan masa kerja kita, dengan pendidikan kita S2 ya kurang dari 8 tahun, ini syarat wajib yang harus ada nih wajib jurnal internasional bereputasi ya. Kalau dari AA karena dia loncat jabatan. Tapi kalau dari Bapak Ibu yang sudah di lektor, ini cukup wajib jurnal internasional saja tanpa ada embel-embel bereputasi gitu ya. Ini yang saya pahami dari POPAK dan perubahannya. Nah, begitu juga yang untuk yang S2 yang udah 8 tahun nih saya kira mungkin kita belum bicara yang 8 tahun dulu ya Bapak Ibu ya, karena kita belum ada yang 8 tahun gitu ya secara masa kerja di PKN STAN. Jadi kita ke yang S3 bagi Bapak Ibu yang berpendidikan S3 dan sudah lektor misalkan gitu ya. Itu wajib jurnal internasional saja. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah lebih dari 8 tahun yang S3 nanti cukup wajib jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau SINTA 2 gitu ya. Nah, jadi berdasarkan rangkumannya, mudah-mudahan saya nggak salah merangkumnya. Artinya jalannya sudah ada gitu ya, tinggal nanti kita coba lihat seperti apa strateginya. Nah, ini jurnal internasional, saya kira ini udah sering diulang-ulang dulu Bapak Ibu ya. Ketika kami baru masuk, Prof. Tri menyampaikan mungkin Bapak Ibu yang masuk tahun 2019 juga gitu ya. Bapak Ibu yang senior juga sudah mendapatkan info ini dari Prof. Tri maupun dari para narasumber ahli-ahli di bidang perdupakan gitu ya, udah paham ya. Ini saya hanya mengulang saja. Ada syaratnya ya, karya ilmiahnya ditulis dalam atau memiliki kaidah ilmiah, memiliki SSN dan seterusnya ya. Kemudian ini mungkin yang concern kita nih yang huruf E gitu ya, ada dewan redaksi ini pakar di bidangnya paling sedikit 4 negara nih. Jadi ada bukan hanya 4 negara tapi dia pakar di bidangnya gitu. Jadi mohon maaf kalau kita jurnalnya jurnal ekonomi tapi misalkan editornya itu ahli sejarah ya. Mungkin agak susah kecuali mungkin ada bidang sejarah ekonomi mungkin ya. Misalnya gitu. Jadi sebisa mungkin kita juga ngecek Bapak Ibu, walaupun saya juga beberapa kali ya kita istilahnya tertipu juga gitu ya. Ternyata jurnalnya tidak sesuai dengan yang ada dalam POPAK sehingga di jurnal kita tersebut discontinue gitu ya, atau bahkan diakui sebagai predatory jurnal. Nah ini saya kira ya pelajaran juga buat kita semua gitu ya, artinya dan bukan hanya dosen PKN STAN gitu ya, saya pernah ngecek juga para profesor yang udah terkenal gitu ya, itu ada juga tuh kalau kita cek kita pastikan juga publikasinya ternyata jurnalnya itu discontinue gitu ya, dan itu tanpa sepengetahuan kita ya, artinya memang karena ketidaksengajaan, bukan karena sengaja kita tahu dia discontinue udah kita publikasi di sana, enggak ya, ini karena ketidaktahuan dan seterusnya. Saya kira ini sama. Nah kemudian ini jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional itu mungkin kata kuncinya diterbitkan oleh perguruan tinggi dan penerbit publisher yang kredibel ya. Contohnya Web of Science dan Scopus. Walaupun kita mendengar pemberitaan gitu ya, ini harusnya nggak usah Scopus lagi lah kita ke depannya gitu ya. Kalau saya baca nih, walaupun ini mungkin belum menjadi kebijakan tertulis, ke depannya ya kita akan kembangkan jurnal nasional kita gitu ya, yang SINTA tadi gitu, supaya kualitasnya ditingkatkan dan kita tidak
bergantung pada Scopus atau WOS dan sebagainya. Kemudian diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Internasional Bereputasi gitu ya. Nih, kemudian yang berikutnya kalau yang bereputasi ini karakteristiknya gitu ya, atau ciri-cirinya atau indikatornya diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau publisher kredibel ya, walaupun mungkin kalau mau kita bedah lagi kadang-kadang ya kredibel juga bingung juga ya alat ukur seperti apa, tapi ya secara common sense saja mungkin gitu ya, secara common sense saja. Kemudian Trindex ya bla 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 gitu saya kira. Nah, ini yang terpenting apa saja sih yang harus dipersiapkan dan berapa lama? Tadi pertama mendokumentasikan Tridharma Bapak Ibu. Saya termasuk orang atau pegawai yang berantakan secara administrasi. Ya, jujur saja saya nggak rapi gitu. Ya, kubikel saya juga berantakan gitu ya. Maksudnya saya bukan yang rapi harus terus enggak, tapi ketika kita punya target ya mau nggak mau gitu ya, di antara tumpukan-tumpukan dokumen itu kita coba kumpulkan aja dulu. Jadi saya cemplungin, saya bikin folder judulnya lektor kepala gitu ya. Setiap ada cemplungin ke situ ya, masih aut-autan gitu, masih belum tersusun. Baru setelah itu kita susun, dan itu nyusun dokumentasinya Bapak Ibu, saya mungkin karena saya ini ya, karena saya lemot lah gitu ya. Itu sampai 3 bulan nyari dokumennya, nanya ke P3M, nanya ke BAK, nanya ke BKU ya, nanya ke siapa gitu ya, mana ya, saya udah nyimpen tapi lupa gitu. Itu mengumpulkannya saya sendiri sih, mungkin kalau Bapak Ibu bisa lebih cepat itu karena lama gitu ya, itu sekitar 3 bulan. Kemudian kita tentu harus sudah serdos untuk kolektor kepala, jadi Bapak Ibu yang belum serdos semangat gitu ya, untuk kesempatan berikutnya supaya bisa mengikuti serdos ya. Sebelumnya itu harus mengikuti pekerti dulu gitu ya. Nah, ini biasanya dari Subak Toski punya program yang terstruktur nih, kapan harus menyelenggarakan pekerti dan sebagainya. Kemudian dokumentasi lainnya ya, surat keputusan, ST, SKET dan sebagainya, ini kita kumpulkan nih. Yang harus kita persiapkan ini kita kumpulkan ya. Nah, kemudian izin share nih pengalaman saya Bapak Ibu ya. Proses pengajuan saya itu 6 bulan nih. Alhamdulillah nih 6 bulan. Sejak diinput oleh Mas Umar. Jadi Mas Umar adalah mungkin Bapak Ibu kenal semua gitu ya. Beliau PIC di Subak Toski yang mengurusi kita gitu, mengurusi para dosen. Nah, ini Pak Mas Umar menginput ini 27 Desember menginput kelengkapan dari Dupak. Ya, dan terbit PAK-nya itu 18 Juni 2022 walaupun tertanggalnya 31 Mei tapi terbitnya itu 18 Juni dan ini ya katanya relatif cepat, cuman bagi kita yang nunggu lama. Dan ini 27 Desember ini bukan berarti saya mengumpulkannya 27 Desember, mengumpulkan dokumentasinya gitu ya, sambil publikasi dan sebagainya, itu dari saya sembuh COVID lah, dari Agustus. Dari Agustus 2021, saya mulai nyicil tuh. Begitu Desember, pas libur Natal segala macam, saya infokan ke Mas Umar dokumentasinya, oleh Mas Umar dicek yang kurang-kurang dan sebagainya. Kemudian sudah lengkap gitu ya, baru kemudian oleh beliau di input. Nah, ini contohnya saja. Nah, kemudian beberapa pengalaman pribadi, nanti kita mungkin lebih banyak diskusi Bapak Ibu supaya tidak bosan. Pertama, mendokumentasikan semua yang terkait dengan Tridharma. Kemudian mulai mempublikasi tanpa terlalu memikirkan untuk mencapai kesempurnaan ya. Kan kita mungkin beda-beda Bapak Ibu ya, ada yang maunya tuh rapi ya, bagus, harus ada novelty apa segala macam gitu ya. Kalau saya pribadi gitu ya, saya dalam hal ini agak pragmatis gitu. Artinya apa sih untuk bisa publikasi yang diinginkan oleh si editor gitu. Jadi kadang-kadang ya tergantung editornya juga gitu ya. Tergantung editornya itu dari sisi pragmatis tentu idealnya sih kita nggak pragmatis ya. Idealnya sih kita harus idealis, kita harusnya. Artinya dari sisi kualitas ini harus ada dari sebagainya. Tapi kalau mikir kayak gitu, kalau buat saya, karena saya memiliki kemampuan yang sangat-sangat terbatas, saya kayaknya nggak mampu gitu. Jadi saya pragmatis saja, apa yang bisa saya tulis, saya publikasikan, mau di jurnal non-Sinta kayak, Sinta 6 kayak gitu ya. Ya udah terserah gitu ya. Pokoknya yang penting kita produce gitu. Kemudian membuat kelompok diskusi ini penting juga nih. Dengan dosen yang satu bidang ilmu. Jadi bukan satu prodi atau satu kampus, tapi satu bidang ilmu. Bisa aja satu prodi beda bidang ilmu atau beda prodi tapi satu bidang keilmuan, misalkan
bidang keilmuannya manajemen keuangan gitu kan, bisa di prodi mana-mana tuh. Nah, Bapak Ibu atau kita bisa berdiskusi tuh, kita mau nulis apa gitu ya, atau kita punya rencana publikasi apa. Nah, kemudian yang terpenting ini mungkin yang bukan terpenting ya, salah satu yang terpenting menyesuaikan dengan bidang keilmuan. Nah, ini saya belajar dari pengalaman beberapa dosen yang ada di luar PKN STAN. Ini ternyata krusial juga nih. Jadi Bapak Ibu ketika nanti serdos, mohon sudah memastikan bidang keilmuannya apa yang ada di pohon ilmu. Walaupun memang Ditjen Dikti menyatakan bahwa sekarang ilmu itu bisa campur aduk segala macam. Kenyataannya atau praktek di lapangannya beberapa asesor menilainya masih agak kaku, Bapak Ibu. Jadi pohon keilmuannya apa? Misalkan ya akuntansi. Ya kalau kita di dalam serdosnya nanti ingin akuntansi, berarti pengajaran kita di bidang akuntansi, kita neliti di bidang akuntansi gitu ya. Itu linear gitu. Ya walaupun penjelasan Prof. Tri kan ya untuk bisa gubes ini nggak mesti linear ya untuk gubes gitu ya. Tapi kenyataannya yang saya lihat gitu ya, saya coba bertanya. Jadi sebelum ini saya pre-research dulu nih. Sebelum mengajukan LK, saya nanya ke beberapa dosen di luar PKN STAN. Ya, yang mau lektor kepalanya, yang publikasinya udah segambreng, tapi belum bisa ternyata campur aduk gitu, mix dia. Maksudnya bidang keilmuan dia di dalam sertifikasi dosennya misalnya A gitu ya, publikasinya B, C, D apa segala macam gitu ya. Mengajarnya juga mungkin berbeda gitu. Nah, ini jadi problem nanti gitu. Ini jadi problem. Jadi memang sebisa mungkin lah gitu ya. Kita upayakan atau Bapak Ibu sejak dini gitu ya. Mohon maaf ya Bu Dini namanya disebut ya, sejak dini gitu ya, kita sudah mulai menyesuaikan nih. Oh saya manajemen keuangan, oh saya ke bidang kepabeanan dan cukai, oh saya ke bidang misalkan manajemen aset ya, mulai dari sekarang tuh gitu. Itu kita tentukan apa ininya. Nanti serdos kita apa, mengajarnya apa, penelitiannya apa. Ini menurut saya yang cukup krusial yang oke. Kemudian yang F, menetapkan angka kredit yang dibutuhkan. Nah, mungkin kita bisa target kalau misalkan Bapak Ibu di posisi lektor 200 mau ke lektor 400 gitu misalnya. Itu penelitiannya kan yang dibutuhkan 80 ya. Kenapa fokus kita di penelitian? Karena tadi kami sampaikan kalau pengajaran dan pengabdian pada masyarakat pada umumnya atau relatif bisa kita penuhi. Nah, ini minimal 80 ya. 40% dikali 400 dikurangi 200 minimal 80. Dan ketika kita mengumpulkan nanti ke Subaktoski gitu ya sebagai PIC atau admin kita, itu minimal kita kumpulkan 2 kalinya gitu. Jadi kalau kita butuhnya 80, paling enggak 160. Kenapa harus 2 kali? Ini nggak ada aturannya sih, ini rule of thumb aja gitu. Rule of thumb aja pengalaman. Karena nanti publikasi kita ataupun penelitian kita nanti akan direview secara internal, di internal ya. Kemudian nanti akan dinilai oleh asesornya, itu biasanya nilainya didiskon. Di diskon tuh kalau belanja tuh sesuatu yang positif ya, tapi kalau angka kredit didiskon itu nggak positif gitu ya. Nah kemudian yang G ini juga saya lakukan, ini berdasarkan riset saya yang tidak berbasis ilmiah gitu ya, saya nanya-nanya. Karena kita nanti dupak kita itu akan dinilai secara internal dan kebetulan di PKN STAN saat itu belum ada yang bidang ilmunya sama, jadi Pak Aksol itu sudah lektor kepala, tapi kan beliau bidang ekonomi, saya akuntansi perpajakan gitu ya. Itu nggak bisa sehingga harus keluar gitu ya, harus dari luar. Nah salah satunya ada Prof. Tri kan kita ya. Nah satunya lagi saya minta bantuan Prof. Nunui gitu. Jadi walaupun memang tidak ada syaratnya Bapak Ibu, kalau mau lektor kepala harus di-review sama guru besar, memang syaratnya nggak ada, tapi berdasarkan riset yang tidak ilmiah gitu ya. Riset yang tidak ilmiah tadi nanya-nanya gitu, saya nanya gimana sih Pak, coba deh pakai guru besar, itu sepertinya akan lebih lancar gitu. Dan guru besar ini yang dikenal gitu, dan tentu saja ilmunya harus rumpun. Dikenal tuh maksudnya gini, bukan dikenal di keluarganya ya, tapi dikenal oleh koleganya gitu. Jadi kalau misalkan akuntansi ya, mohon maaf, misalkan Prof. Nuno itu dekan ekonomi Unpad, sebelumnya beliau ketua IAI Kompartemen Akuntan Pendidik gitu ya. Sering terlibat dalam berbagai macam proyek dan di kalangan dosen akuntansi yang nanti akan jadi asesor kita, beliau dikenal gitu. Ini tujuannya bukan memberikan halo efek ya, tapi paling tidak gitu ya, menjadi semacam justifikasi bahwa kita sudah direview oleh ahli yang sudah dikenal gitu. Dikenal itu bukan dari sisi orangnya, tapi mungkin dari sisi publikasinya, karyanya dan sebagainya. Sehingga
waktu itu saya lebih memilih Prof Nui ketimbang promotor saya gitu, karena promotor saya belum profesor gitu ya. Saya berpikirnya seperti itu. Maka ini yang poin E dan G ini menjadi titik krusial saya nih. Saya studi banding dulu gitu. Siapa ya gitu, saya nanya ke dosen yang sudah LK gitu. Ada yang ternyata dosen-dosen di kampus lain pengajuan LK-nya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, dan ketika saya coba telusuri masalahnya apa, inilah gitu. Salah satunya tuh yang ini, yang huruf G atau yang di huruf E gitu ya, nggak sesuai sama bidang ilmunya. Itu menjadi lama gitu. Jadi si asesor tuh gampang. Ini dosen ini saya kasih LK nggak ya? Karena LK tuh nanti kan disebutkan mohon izin tanpa bermaksud apa-apa. Di sini disebutkan dapat diangkat dalam jabatan akademik sebagai rektor kepala terhitung mulai bla 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 dalam bidang ilmu perpajakan gitu. Jadi memang disebutkan kita nanti mau jadi rektor kepala di bidang apa gitu, nggak bisa Bapak Ibu atau kita nggak bisa ya udah deh nanti saya S3-nya ini maka saya jadi ini gitu. Kita harus tentukan dari awal. Ya, walaupun memang ada beberapa case saya pernah tanya itu yang berhasil, yang agak acak-acakan gitu ya. Maksudnya bukan acak-acakan, agak lompat-lompat gitu. Bidang ilmu diserdosnya apa, ngajarnya apa, penelitian apa itu bisa ke rektor kepala tapi mungkin lama. Yang cepat saya tanya yang kayak gini gitu. Jadi saya tuh pragmatis gitu. Saya nyari yang saya nanya setiap orang yang udah LK apa sih ininya gitu. Terus saya rangkum, ya jadinya kayak gini gitu. Jadinya seperti ini. Kemudian cukup, terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu nanti kita bisa diskusi atau tanya jawab ya. Mungkin kalau saya nggak bisa jawab, mohon bantuan Bapak Ibu yang bisa menjawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih. Kami kembalikan ke Ibu Ria. Masih di mute, Bu Ria? Ya. Oh ya. Luar biasa nih Pak Ferry. Sebelumnya terima kasih ya pemaparannya singkat ya, padat gitu ya, tapi banyak ilmu yang bisa kita dapat. Dan ini yang saya tertarik nih dengan beberapa kali Pak Ferry itu mengungkapkan tentang dirinya gitu ya. Jadi saya langsung nangkep Pak Ferry ini orangnya rendah hati banget ya. Beliau bilang nggak jago bikin PPT gitu ya, nggak jago bikin PPT. Terus nggak mencari kesempurnaan, mau publikasi nggak banyak mikir harus yang gimana-gimana, pokoknya publikasi gitu ya. Tapi dari semua yang Pak Ferry sampaikan gitu ya, itu menurut saya ya nggak apa-apa sih, nggak jago bikin PPT, nggak apa-apa, nggak mencapai kesempurnaan, yang penting lektor kepala dapat gitu ya Pak Ferry ya, gitu ya. Jadi luar biasa Pak. Jadi saya belajar banyak dari kerendah hatian Bapak gitu ya. Mudah-mudahan nanti terutama masalah publikasi ya gitu. Jadi nggak usah mencari yang sempurna dulu gitu ya. Mungkin kita bisa belajar dulu publikasi di mana aja. Oke Pak Ferry, tadi ada beberapa hal yang sudah saya coba untuk simpulkan gitu ya, tapi mungkin nanti saja di belakang gitu ya. Selanjutnya mungkin kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan gitu ya kepada Pak Ferry gitu ya. Barangkali ada beberapa hal yang perlu kita kulik lagi dari Pak Ferry gitu ya, atau Bapak Ibu penasaran gitu. Barangkali kendala apa atau kendala apa yang dihadapi sama Pak Ferry dan seterusnya. Monggo silahkan, kita punya waktu untuk berbincang-bincang gitu ya sampai dengan pukul 11.15 ya Pak Ferry ya, insya Allah ya. Gitu. Karena Pak Ferry ada di luar kota, jadi kita kasih spare waktu nanti untuk persiapan sholat Jumat dan seterusnya. Monggo Bapak Ibu. Pak Maman, Indra. Oke, silakan Pak Maman. Ya, terima kasih Mbak Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ingin mengucapkan selamat ya kepada Associate Profesor Ferry Irawan. Associate Profesor ya, nyebutnya rektor kepala ya. Saya kira ini capaian yang luar biasa dan beliau ini kawan saya naik kereta ke Bandung, Mbak Ria. Jadi kalau saya tidur, beliau bikin paper. Jadi bedanya jelas ya, bedanya jelas ya. Saya mesen kopi, beliau mesen coklat manis biar lebih tahan matanya gitu ya untuk buat paper. Dan buat papernya itu sejak awal-awal jadi dosen 2016 Mbak Ria. Jadi saya kira humble banget gitu ya yang disampaikan beliau. Nah, yang ingin saya tanyakan yang ingin saya tanyakan Mas Ferry, Kang Ferry, saya termasuk yang kadang-kadang
bukan kadang-kadang, agak apa ya, memulai itu sesuatu yang susah gitu ya, dan Kang Ferry kan nggak bosan-bosannya gitu dorongin saya gitu ya, dan ini orang didorong susah banget gitu. Tipsnya apa ya Kang Ferry, selain yang tadi ya bahwa secara organisasi memang kita perlu lektor kepala dan seterusnya, utamanya buat tulisan Pak Ferry, yang praktisnya itu gimana? Tadi Pak Ferry kan bilang udah jangan lihat apa namanya ratingnya segala macam ya. Jadi kalau Pak Ferry ini kan Mbak Ria tiap hari mungkin maksimal tiap minggu itu ada papernya gitu. Nah ini gimana bisa menularkan kepada kita? Itu aja sih. Mohon ditularkan gitu Kang Ferry. Kumaha mulainya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, barangkali mungkin gimana Pak Ferry nih, mau langsung dijawab apa kita kumpulin dulu nih beberapa pertanyaan Pak Ferry? Boleh Bu, langsung dijawab Bu. Oh, langsung jawab. Soalnya nih ya. mantan Presiden BEM Bu, gawat ini harus dijawab segera nih. harus segera dijawab ya Pak ya. Baik, monggo Pak Ferry silakan. Ya, izin Pak Aman ya. Bingung juga ya gimana caranya ya. Kalau saya terus terang saya orangnya moody nih. Bapak Ibu ya, saya orangnya moody, terus kalau udah malas beneran malas ngapa-ngapain gitu. Malas gitu, maksudnya malas dalam artian ya nggak mood gitu. Kalau lagi mood ya mood gitu. Dan bagaimana cara menjaga moodnya tadi itu memang kita perlu ada guardian angel ya kalau bahasanya teman-teman mahasiswa itu, harus ada yang ngingetin, harus ada yang ngomporin. Nah kebetulan ini emang kompor semua gitu ya. Yang teman-teman di kita ini kan kompor, maksudnya kompor bukan berarti harus ngomong ya, misalnya begitu. Contoh nih kan, ada artikelnya Pak Resi, nah itu kan kompor tuh sebetulnya, tanda petik ya, maksudnya provokator dalam artian yang positif gitu, artinya begitu, wah keren juga ya saya baca, wah saya nggak ngerti gitu ya, saya nggak ngerti, kayaknya belum nyampe gitu, tapi dari situ paling tidak kita, oh ya baik, berarti kita kayaknya coba juga deh gitu ya, menarik juga gitu ya, kalau kita bikin sesuatu yang lain. Dan memang nggak ada tipsnya sih Pak. Jadi izin Pak Maman ya dan Bapak Ibu semua, nggak ada. Saya nggak secanggih itulah gitu ya. Nggak keren-keren amat gitu, artinya. Pokoknya bukan asal ya. Maksudnya bikin aja gitu. Mau dibilang ya mungkin masih kacangan atau masih ini ya nggak apa-apa gitu. Saya sih bikin aja. Nah nanti lama-lama kayak insting itu muncul gitu. Ya kayak kita latihan apa ya dulu ya, zaman dulu sekolah tuh saya pernah ikut pencak silat gitu sama karate gitu. Itu kayak insting aja gitu, langsung kayaknya refleks saya masih tetap ada gitu karena dilatih terus kan, walaupun masih ya gerakannya biasanya juga sama, kayak bikin artikel ya kayak misal ada kejadian apa gitu ya udah kita bikin, ada ngedenger apa, coba topik yang seperti itu gitu kita tulis, walaupun tadi ya tulisannya masih kacau sih Pak gitu ya, artinya mungkin tidak memenuhi atau ya standarnya nggak Scopus atau Sinta 2 gitu ya, tapi ya tulis aja gitu. Itu aja sih Pak, jadi bingung Paman, gimana ya? Gimana gitu caranya, saya juga bingung ya. Gitu. Terus terang aja muncul kesukaan menulis itu kan karena jadi dosen gitu. Kalau nggak jadi dosen juga saya nggak punya publikasi sih gitu ya. Maksudnya saya nggak suka menulis sebetulnya. Nggak suka bikin tulisan-tulisan. Ini nulis inilah, nulis WA gitu ya. Atau nulis di Facebook lah gitu. Kalau itu nggak ada Pak Maman, ini sebenarnya terbalik nih Bu Ria nih. Pak Maman ini justru yang sering dapat best paper, best presenter nih beliau nih. Saya nggak pernah tuh dapat best itu, nggak pernah. Oh pernah sekali, itu pun karena numpang sama Pak Amri gitu ya. Jadi Pak Amri yang presentasi jadi dapat gitu kan, jadi numpang. Jadi setelah itu saya nggak pernah. Nggak, kalau Pak Resi mah dia ya yang nulis ini, Pak Resi ini dia malah best tesis se-Unpad sepanjang masa. Nah itu kayak gitu-gitu kan saya nggak bisa gitu. Terus terang saya nggak bisa. Saya inilah standar minimal aja Bu Ria dan Pak Maman ya. Ya minimalis, bisa LK ya udah minimalis aja gitu. Saya aliran minimalis. Mungkin itu Pak Maman, mohon maaf jawabannya muter-muter, nanti kita selesaikan di ini aja di kereta menuju ke Bandung ya. Ya, siap. Oke, ya. siap. Baiklah, jadi ya balik lagi ya Pak Maman ya, ternyata jawaban Pak Ferry ya kembali ya, merendah lagi ya. Tapi tadi tipsnya sebenarnya agak ada sih Pak yang saya catat ya. Jadi cari teman ya Pak ya. Cari kita ikutin anak-anak mahasiswa nih, cari guardian angel gitu ya Pak ya. Cari teman yang bisa saling menyemangati gitu ya. Kemudian tadi ini juga menjadi catatan saya sih Pak ya. Jadi pokoknya kalau nulis itu bikin aja gitu ya Pak ya.
bikin aja, nggak usah peduli pendapat orang dulu gitu. Tapi nanti nih boleh ya Pak, mungkin sebelum yang lain, Bapak Ibu yang lain menyiapkan pertanyaan, sekalian nih Pak, saya mau nanya nih Pak, gimana caranya supaya kita tuh nggak peduli Pak dengan pendapat orang gitu ya? Maksudnya ketika kita nulis ditolak, kita nulis terus kan suka direview-review tuh Pak ya, suka direview gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita itu tetap bersemangat menulis gitu ya, walaupun misalkan feedback yang kita terima itu agak kurang enak gitu ya Pak ya. Jadi kadang kan kita ada masa-masa bapernya gitu ya Pak ya. Nah itu bagaimana Pak? Itu pertanyaan saya Pak sebelum Bapak Ibu yang lain bertanya. Gitu ya. Baik, Ibu Ria, ya terima Pak kasih Yadi ya. Kak. Ya kalau saya ingat nih kata om saya nih, jadi om saya tuh guru besar di UIN Ciputat ya, bidang filsafat Islam. Dia pernah bilang, jadi kalau dalam ilmu itu harusnya susah. Gitu. Jadi kalau orang mau belajar, beliau tuh aliran sulit, maksudnya sulit untuk lulus, sulit untuk bisa dapat A, sulit gitu. Alirannya seperti itu gitu. Nah, tapi dia bilang di agama itu ada ajaran gitu ya, ada dogma bahwa bahasa Arabnya paman, kalau bisa kita permudah jangan dipersulit gitu. Ya kan. Nah, ini mungkin orang yang mereview itu aliran yang pertama, dan itu alirannya ilmuwan emang Bu Ria. Jadi saya pernah dapat juga gitu ya, maksudnya pertama kali itu saya ingat tuh, saya pertama kali ikut CFP di PKN STAN itu kan ke SNAF kalau nggak salah, ada Bu Diah juga ya, ada Bu Diah, ada Bu Ayu ketemu gitu ya. Wah itu saya bukan dimaki-maki ya, wah ini penelitian apa gitu ya, yang nge-review dosen UI. Ini bukan penelitian, ini nulis novel apa gitu. Wah itu bayangin baru pertama kali ya jadi dosen. Ya pindah dosen kan November 2016, ikut SNAF ke Batam itu berapa bulan apa tuh, Juli ya, SNAF itu kan Juli 2017, belum setahun jadi dosen, iseng-iseng bikin tulisan langsung di kayak gitu, itu panas dingin sampai malam, walaupun pura-pura gitu ya, pura-pura tabah gitu, tapi panas dingin Bu. Dibilang kata dosen UI gitu, ini apa gitu ya, ini bukan artikel ilmiah kayak gini, ini cuma tulisan-tulisan, bukan tulisan ilmiah ini gitu ya. Dan itu diomongin di depan Bu, di forum yang isinya 30 orang gitu ya. Ada anak S1 yang baru selesai skripsi, ada anak S2, ada dosen banyak, ada profesor gitu ya. Wah itu kayaknya kayak merasa, ya emang mungkin saya bodoh kali ya gitu ya. Maksudnya bodoh dalam arti emang mungkin saya harus belajar lagi gitu. Nah nanti saya habis itu ngutip kata-kata Steve Jobs Bu, kan gitu ya. Pokoknya kita stay hungry, stay foolish aja. Stay hungry artinya kita nggak boleh merasa puas, sama stay foolish aja, ya udah. Emang saya goblok gitu ya, mohon maaf agak sarkastik, emang saya bodoh gitu ya udah nggak apa-apa lah gitu. Jadi akhirnya cuek, dan mungkin karena dasar saya muka tembok gitu ya, jadi saya nggak peduli. Maksudnya ya dibiarkan aja gitu, emang seperti itu gitu. Jadi aliran yang pertama adalah aliran yang bahwa ilmu itu harus sulit, dalam artian harus sulit, harus serius gitu. Jadi nggak bisa ngelihat artikel asal-asalan, itu salah. Ya emang itu begitu, ada aliran kayak gitu. Nah, ada aliran kedua, ya kalau kita bisa mempermudah, untuk apa mempersulit. Nah, ini mungkin kita cari sintesisnya kan gitu ya. Jadi ada tesis, ada antitesis, nah ini sintesisnya. Ini artinya kita permudah tapi tetap kualitasnya baik, dan itu tentu secara gradual gitu. Mungkin itu Bu Ria. Punten Bu Ria, bukannya mengajari ya, ini cuma sharing aja lah gitu. Bisa cocok, bisa enggak gitu. Kalau cocok silakan, kalau tidak enggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Ferry. Ini mah memotivasi banget Pak Ferry ya. Jadi saya mah nangkepnya ya memang katanya kalau motivasi itu kayak orang mandi Pak. Jadi harus sering dapat motivasi gitu ya. Jadi nggak bisa mendapat motivasi sekali terus kita langsung semangat terus gitu ya. Jadi terima kasih banyak nih Pak, terutama untuk saya ya. Jadi memang perlu belajar cuek tadi ya Pak ya. Perlu belajar cuek, perlu belajar bodo amat. Jadi yang penting kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin gitu ya Pak ya. Baik, Pak Ferry, ini udah ada yang nggak sabar nih, udah ngangkat tangan dari tadi ya. Ada Pak Yadi, gitu ya. Monggo Pak Yadi, silakan. Oke, makasih Mbak Ria. Ya, selamat Pak Ferry ya, luar biasa pencapaiannya. Gini Pak Ferry, ada dua yang mau saya tanyakan. Ini kan pencapaian pribadi lah ya. Kerja keras pribadi juga saya pikir ya. Nulis sana, nulis sini gitu. Tapi ada peran lembaga harusnya gitu. Jadi yang saya pengen tanyakan, sejauh mana sih yang Pak Ferry rasakan gitu ya, peran lembaga sehingga Pak Ferry itu bisa
mencapai LK gitu. Dengan pengmasnya, dengan penelitiannya gitu ya, dengan pendidikannya gitu ya. Sejauh mana sih peran lembaga itu? Ya silakan aja di peringkat, mau peringkat 1 sampai 10 ya. Sejauh mana sih yang Pak Ferry rasakan gitu. Itu yang pertama Pak Ferry ya. Terus yang kedua tadi untuk menjadi LK itu titik beratnya adalah di penelitian ya, publikasi kita gitu. Saya pengen tahu apakah itu sejalan gitu ya dengan pencapaian IKU Pak Ferry di penelitian gitu. Ya silakan. Apakah Pak Ferry yang sudah levelnya luar biasa ini, apakah IKU-nya memang hijau gitu ya, atau justru merah gitu ya? Harusnya kan sejalan gitu Pak Ferry. Ya. Itu aja mungkin Pak Ferry. Moga berkenan untuk menjawabnya. Terima kasih Pak Ferry. Ya, Pak Nuhun. Pak Yadi, izin Buria menjawab. Ya, mangga Pak, langsung aja Pak. Yang pertama Pak, mohon maaf tanpa bermaksud mendiskreditkan siapapun itu, karena ya tidak ada yang perlu didiskreditkan gitu ya, karena kita juga udah kebanyakan kredit kan ya. Yang pertama adalah mungkin ke depannya izin, mungkin di sini ada perwakilan lembaga, ada Ibu Dia, kita ada Bapak Ibu Kaprodi, mungkin ke depannya memang perlu lebih diinikan lagi lah, diatur lagi gitu. Misalkan contoh dosen yang mau kuliah gitu ya, mestinya sebaiknya dipetakan gitu ya. Ini mohon maaf saya kalau bahasanya sering ini mulutnya sering keceplosan gitu ya, mohon maaf nih bahasanya agak kurang ilmiah. Jadi mungkin bisa lebih diatur kembali ya. Misalkan punten Pak Yadi misalnya hukum gitu ya. S1 S2 udah hukum, ya S3-nya sebaiknya memang hukum, dan nanti dilihat bidang keilmuannya yang ada di PKN STAN, misalnya hukum keuangan negara gitu ya. Maka Pak Yadi diarahkan memang berkuliah misalkan di fakultas atau di universitas memiliki S3 hukum yang kalau bisa ada bidang keilmuan negara, atau setidaknya pembimbingnya mampu gitu ya untuk mengakomodasi bidang penelitian atau bidang ilmu Pak Yadi. Itu dari sisi pengajaran gitu ya, dari sisi pendidikan, maaf maksud saya dari sisi pendidikan, harusnya dari kampus bisa mengorganize sehingga kita dosen ini kuliahnya, mohon maaf saya bahasanya lagi izin buka pus bahasanya agak sarkas, nggak liar gitu, mohon maaf ya, nggak liar gitu. Jadi kuliah aja sembarangan gitu ya, apa aja gitu ya, mohon maaf itu. Artinya harusnya memang diatur, dan memang ini kalau saya lihat di kampus-kampus lain gitu ya, bukan membanding-bandingkan, tapi saya kira ini benchmarking untuk yang baik lah gitu ya. Itu memang didorong gitu Pak ya, bukan didorong, bahkan dipaksa gitu ya. Dipaksa mesti kudu wajib S3 gitu. Kalau enggak, kalau di swasta mungkin ya, kalau enggak silakan pindah home base gitu. Jadi dikasih waktu sampai tahun berapa. Dan memaksanya ini bukan sekedar memaksa, tapi juga memberikan tentunya fasilitas. Artinya pertama, ada yang memberikan subsidi modelnya Pak Yadi, misalnya ada yang subsidi SPP berapa, 20, ya udah kampus misalnya karena PTS ya, kami mampunya 75%, atau kami mampunya 50%, terus nanti dia di tanda petik gitu dibebas tugaskan atau dibebaskan beberapa hari dia untuk menyendiri gitu ya, untuk berholwat dengan penelitiannya, dengan disertasinya gitu, sehingga nggak dibebankan tugas yang lain. Kemudian untuk yang penelitian juga sama gitu. Mungkin punten mohon izin Bu Dia gitu di P3M, dan saya kira ini sebenarnya udah dilaksanakan kan, dari P3M sudah sering sharing mengenai call for paper, jurnal yang akan publish dan sebagainya gitu ya. Mungkin bisa kita indikan lagi, bisa kita tingkatkan lagi gitu ya, dengan cara memetakan gitu ya. Ini sebenarnya udah ada nih dosen yang memetakan nih yang memetakan jurnal-jurnal gitu ya. Ini Sinta 1, Sinta 2, ini sulitnya di mana, ini karakteristik editornya seperti apa, reviewernya karakteristiknya gimana. Ternyata setiap jurnal itu punya karakteristik yang berbeda-beda tuh Pak Yadi, dan itu sebetulnya jadi karena pengalaman kita yang tadi saya mah asal tabrak aja lah, saya hantem kromo aja gitu. Ya tiba-tiba saya masuk ke jurnal hukum di Udayana gitu ya. Itu yang dikritisi itu bukan teori misalkan, tapi lebih ke catatan kaki gitu, karena kan jurnal hukum masih menggunakan catatan kaki ya Pak Yadi ya. Itu harusnya catatan kaki, harusnya kamu jelaskan gini gitu ya. Topik saya pajak. Gitu. Itu mah Pak, kalau bukan ada catatan kaki bukan jurnal hukum. Nah iya itu Pak, itu kan saya baru tahu gitu Pak ya.
Karena saya main hantem kromo aja dan saya nggak tahu, nggak ada informasi sebelumnya. Akhirnya saya petakan, oh kalau di jurnal saya penelitian pajak di jurnal administrasi misalkan, oh di administrasi pendekatannya ini, dan itu memang sih idealnya kita sudah memetakan gitu, sudah ada pemetaannya, sehingga misalkan nanti Bapak Ibu dosen ingin publikasi sudah ada gambaran gitu ya. Oh jurnal hukum apa nih? Hukum pidana pajak misalnya, atau hukum keuangan negara atau apa nih kira-kira di yang Sinta 2 apa karakternya seperti apa. Jadi kita kalau tadi Bu Ria bilang udah siap mental seandainya nanti kita dapat kata-kata yang mungkin agak sedikit membuat kita terbayang-bayang saat tidur gitu ya. Ada yang memang seperti itu juga gitu ya kata-katanya. Kemudian dari sisi pengabdian masyarakat, saya kira kalau kampus sudah sangat ini untuk Pengmas itu sudah sangat suportif sekali gitu ya. Bahkan saya kira udah luar biasa gitu ya. Kalau saya nggak bisa cerita mengenai pengabdian pada masyarakat karena mungkin kompetensi saya tidak terlalu mendalam di situ, Pak Yadi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan IKU? Nah, kalau IKU saya itu alhamdulillah lah gitu ya. Ada yang merah gitu ya. Ada yang kuning juga kayaknya, ada yang hijau juga. Kalau IKU penelitian kemana itu apa ya? Kuning ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya kuning gitu. Karena mungkin kan terkait nilai tadi ya. Karena memang ada IKU-nya dinilai dan mungkin hasil penilaian mungkin saya tidak bagus ya tidak apa-apa gitu ya. Karena mungkin kan tadi Pak, memang kalau saya lihat kalau kita bicara penelitian, kalau kita bicara karya ilmiah, emang ada standar setiap ini memang ada standar beda-beda gitu ya. Dan itu memang merupakan saya kira merupakan kebebasan dari mimbar akademiknya kira-kira gitu ya, semacam mimbar akademiknya para peneliti gitu. Jadi boleh aja punya standar yang tinggi seperti itu dan mungkin standarnya memang atau bukan standarnya, mungkin yang dinilainya atau saya gitu ya, mungkin emang rendah, makanya saya ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Artinya ini berarti menjadi apa ya, menjadi PR atau cambuk lah gitu ya. Cambuk kok kesannya sadis ya, menjadi kritikan buat saya gitu ya supaya kita bisa lebih baik lagi lah gitu Pak Yadi. Mungkin itu Pak. Nah, mohon Pak Ferry. Nah, sami-sami. Luar biasa ya. Pak Ferry ternyata mengalami pelangi juga di IKU ya Pak ya. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik ya Pak. Tapi intinya bukan itu lah ya. Kita jangan ngomong-ngomong IKU ya. Baik, apa namanya, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Barangkali satu pertanyaan kalau ada yang mau bertanya atau mungkin yang mau disampaikan ke Pak Ferry. Baik, ditunggu. Ada lagi? Barangkali? Oke. Baik Bapak Ibu, karena Pak Ferry-nya juga sedang posisi di luar kota gitu ya, dan tadi juga sudah dipesankan ke teman-teman P3M tadi juga sudah memesankan kepada saya. Barangkali apa namanya sebisa mungkin acara bisa kita selesaikan di 11.15 ya. Kalau memang belum ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan, izinkan saya Bapak Ibu menyampaikan apa yang apa namanya yang bisa saya garis bawahi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry secara luar biasa gitu ya. Sekali lagi saya terkesan dengan kerendahan hatian Pak Ferry nih ya. Jadi kalau Pak Ferry yang sebegininya aja bilang berantakan, apalagi saya gitu ya. Jadi kayaknya mesti banyak belajar nih dari Pak Ferry ya. Jadi tadi Pak Ferry ada satu pertanyaan ya, dia satu pertanyaan yang luar biasa dan itu juga jelek buat saya juga. Sebenarnya kita tuh punya kewajiban nggak sih untuk jadi lektor kepala gitu ya. Jadi ternyata memang kewajiban yang kita tangkap sebagai keharusan itu sebenarnya tidak ada ya Pak Ferry ya. Sebenarnya tidak ada, tapi lebih bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita. Ya, tadi yang saya tangkap semakin tinggi jenjang karir kita gitu ya, insya Allah dan mudah-mudahan semakin tinggi juga manfaat yang bisa kita tebarkan untuk banyak orang. Ya, barangkali itu semangatnya supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk mengejar LK itu bukan hanya untuk pencapaian pribadi, tapi supaya kita bisa menebar manfaat bagi banyak orang. Kemudian tadi Pak Ferry juga menyampaikan bahwa barangkali yang membutuhkan effort dari pencapaian LK ini adalah di penelitian gitu ya Pak Ferry. Tapi tadi beliau sudah menyampaikan tips triknya ya luar biasa menurut saya ya, memotivasi gitu. Jadi intinya tidak usah berpikir kesempurnaan dulu gitu ya. Yang terpenting
adalah bagaimana kita bekerja dulu, menghasilkan karya dulu, tidak peduli mau dimuat di mana, gitu ya. Kemudian mencoba untuk cuek, menjadi orang yang cuek gitu ya. Kalau ada kritikan ya sudah diterima, ya mungkin memang kita kemampuannya masih sebatas itu gitu ya. Dan itu sekali lagi terima kasih Pak Ferry, itu sangat memotivasi kita ya sebagai saya terutama ya sebagai orang yang baru belajar untuk menulis dan meneliti gitu ya. Kemudian tadi ada beberapa tips trik yang sudah Pak Ferry sampaikan juga ya terkait dengan dokumentasi, kemudian bagaimana proses Pak Ferry menyiapkan dokumen sampai pengajuan PAK-nya ya. Kemudian yang terpenting di sini adalah tadi ya pas di sesi tanya jawab Pak Ferry sempat sampaikan ada 2 aliran sebenarnya terkait dengan publikasi. Ada yang memang alirannya ilmu itu ya harus sulit. Jadi nggak bisa asal-asalan. Ya biasanya kalau alirannya ini ya kita siap-siap ya Pak Ferry ya untuk menerima masukan-masukan yang mungkin agak tadi Pak Ferry bilang terbayang-bayang terus nih ke bawah tidur gitu ya. Tapi ada juga yang punya aliran ya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Tentunya mempermudah ini dengan tetap menjaga kualitas dari keilmuan itu sendiri. Barangkali itu ya yang bisa ya. Monggo Pak Ferry silakan. Punten Bu Ria, sebelum ini ada hal yang ketinggalan nih, mohon maaf. Oh iya. Jadi Bapak Ibu mungkin disclaimer-nya adalah yang pertama, yang memiliki jabatan atau jenjang kepangkatan lebih tinggi belum tentu lebih berilmu gitu ya, atau ilmunya lebih tinggi belum tentu, itu hanya syarat formal aja gitu. Tadi kan saya sampaikan ya saya pragmatis saja gitu. Kalau untuk LK syaratnya angkanya gini ya kita kejar gitu. Itu dari sisi pragmatisnya. Tapi belum tentu juga yang Bapak Ibu yang masih A terus jadi rendah, enggak juga gitu ya. Artinya itu 2 hal yang berbeda, yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi tantangan dari kita ketika yang masih S2 ini khususnya untuk bisa ke lektor kepala kan yang harus jurnal bereputasi. Ini penantiannya panjang sekali Bu Ria. Saya terus terang udah hampir putus asa tuh. Beneran saya udah karena 3 tahun lebih Bu Dia ininya proses revisinya 3 tahun gitu. Dan udah 1,5 tahun 2 tahun tuh saya udah nyerah gitu. Karena beneran kayak berubah semua gitu, kayak bikin baru gitu. Saya udah nyerah tuh udahlah gitu ya. Bodo amat lah, ngapain sih lektor kepala gitu, jadi lektor juga nggak apa-apa lah gitu kan, nggak ngefek lah gitu kan, yang penting saya bermanfaat buat mahasiswa, saya mikirnya itu gitu. Nah, tapi kemudian tadi kita punya teman, kita punya circle lingkungan kita yang mungkin menjadi pengingat kita gitu, karena kan kita juga manusia ya, walaupun saya pernah mengisi seminar motivasi, tapi kadang-kadang kita juga bisa less motivated juga gitu, atau kita demotivasi juga bisa, nah, karena kita kan manusia ya, wajar gitu, kita butuh masukan dari Bapak Ibu atau dari teman-teman kita, sehingga itu yang menguji kesabaran tuh. Jadi tuh yang jurnal penentunya tuh di situ gitu. Yang lainnya tuh udah ada tapi kalau itu nggak ada nggak bakal jadi. Nah itu menunggunya sampai 3 tahunan Bu, dan itu revisinya berbulan-bulan ya. Dibilang wah bahasa Inggrismu kacau nih, ya mungkin kalau kita terjemahkan katrok lah gitu ya. Ini bahasa Inggris katrok gitu ya. Bahasa Inggris level elementary student gitu kan. Ya kan ya, walaupun TOEFL sempat tinggi gitu, tapi begitu udah ke academic writing kan memang beda kan. Structure di general English sama academic writing kan beda, totally different. Jadi kita dibilang kayak bahasa Inggris anak SMP gitu, ya apa-apa gitu. Pokoknya kita kerjain aja sampai kayaknya si ininya juga stres juga tuh. Jadi sayanya stres ya. Si editornya juga stres gitu. Akhirnya mungkin dengan berat hati ya udah deh terakhir kita proofreadin gitu. Akhirnya dia gitu. Jadi ya kuat-kuatan muka tebal aja sih Pak Daira. Lagi-lagi tuh izin Bapak Ibu, lagi-lagi itu saya berpikirnya pragmatis ya gitu. Tapi kalau kita berpikir keilmuan yang idealis, makanya kan mohon maaf sekali banyak ya. Mungkin pintar sekali tapi mungkin belum guru besar atau mungkin belum lektor kepala, mohon maaf tanpa bermaksud apa-apa gitu. Kayak mungkin saja beliau-beliau berpikir buat apa saya lektor kepala kalau saya nggak berilmu tinggi gitu, ya kan? Buat apa gitu. Lebih baik saya mungkin nggak lektor kepala atau nggak guru besar, tapi saya diakuin kan gitu kan, seperti yang tokoh yang ada di TV yang sering mengatakan saya bukan nggak bisa profesor, cuma saya nggak mau. Nah, itu kan beda ya. Itu kan beda tuh, udah beda, bukan beda mazhab, beda agama itu. Beda, karena emang nggak mau gitu kan, beda lagi gitu. Kalau ini saya kira mungkin itu sharingnya Bapak Ibu tanpa bermaksud apapun gitu ya. Saya kira yang terpenting ya mungkin kita bermanfaat, tapi juga harapannya dengan kita meningkatkan kemampuan kita bisa lebih jauh bermanfaat.
Dan saya juga mohon doanya supaya saya juga cepat-cepat bisa selesai gitu ya. Saya juga pengen juga jadi dokter juga gitu ya. Sebenarnya bukan buat keren-kerenan. biar bayar SPP-nya ini cepat selesai gitu ya. Soalnya bayar SPP-nya berat ya. Bayar sendiri soalnya curhat nih. Terima kasih. Punten Bu Ria, motong ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry ya. Jadi ada tambahan lagi tadi ya, tambahan ilmu lagi yang Pak Ferry sampaikan. Barangkali sebelum kita sudahi Pak Ferry perbincangan kita pada siang hari ini, boleh Pak Ferry 1-2 kalimat yang kalau bisa bikin kita jelek-jelek Pak Ferry gitu ya, untuk menutup acara kita Pak Ferry. Monggo Pak. Ya Bu, jadi mungkin intinya adalah kembali kepada niat kita masing-masing gitu ya. Saya kira ini hanya sekedar sharing saja. Kita tidak harus, Bapak Ibu tidak harus menjadi Ferry, tidak harus menjadi Pak Ahmad Solikin gitu ya. Menjadi Bapak Ibu sendiri dengan kerennya masing-masing. Ada yang keren di mengajar, keren di neliti, ada yang keren di pengmas gitu. Saya kira itu bisa mewarnai, tapi harapannya tentu institusi bisa mengakomodasi kekerenan dari masing-masing kita supaya PKN STAN jadi lebih bukan keren tapi keren gitu. Kira-kira demikian mungkin Bu Ria, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry. Pokoknya ini kayaknya weekly talk paket komplit ya, tidak hanya ilmu tapi juga motivasinya kita dapat banget gitu ya Pak Ferry ya. Jadi mudah-mudahan dimudahkan semua urusan Pak Ferry cepat lulus, cepat dapat gelar doktornya gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti juga SK-nya cepat turun ya dan semakin bisa menebar manfaat untuk banyak orang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi ya bincang-bincang kita pada kesempatan siang hari ini. Kayaknya nggak perlu dikata-katain lagi, dari Pak Ferry udah luar biasa semuanya ya yang disampaikan. Terakhir barangkali saya mau mengutip beberapa, karena saya nggak bisa pantun ya Bapak Ibu ya. Jadi izinkan saya mengutip beberapa lirik. Ini dari sebuah lagu yang suka dinyanyiin sama rekan saya ya, Mas Joko ya. Gitu ya. Jadi di sebuah lagu yang berjudul Pesawat Kertas ya, disampaikan hidup itu bagaikan pesawat kertas, gitu ya. Terbang dan pergi membawa impian. Masing-masing orang sekuat tenaga dengan hembusan angin akan berusaha untuk terus melaju terbang. Maka jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Ya barangkali itu Bapak Ibu, sekali lagi kata Pak Ferry, setiap kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka barangkali yang bisa kita lakukan adalah saling memotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi kampus kita. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi makasih Pak Ferry. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria. Wah, luar biasa menarik ya Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Ferry atas knowledge sharing dan juga diskusi yang telah disampaikan. Sekali lagi selamat Pak Ferry atas pencapaiannya. Semoga semakin bisa menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Terima kasih Pak Ferry, di tengah cuti Bapak mau menyempatkan waktu untuk bisa berbagi pengalaman dan perjalanan yang pastinya menginspirasi kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih tentunya kami sampaikan kepada Bu Ria yang dengan semangat memandu diskusi hari ini sehingga bisa berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Terima kasih Bu Ria. Kami turut mengucapkan terima kasih kepada Bu Dia, Kepala Satuan, Kepala Prodi, Kanit, Bapak Ibu dosen, dan hadirin sekalian yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara Weekly Talk pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Harapan kita semua tentunya dengan pemahaman dan inspirasi yang telah disampaikan pada hari ini dapat menjadi semangat bagi kita semua untuk bisa berubah menjadi lebih baik setiap harinya. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara Weekly Talk pada pagi hari ini. Hari Jumat banyak berkahnya, dapat inspirasi dari Pak Ferry dan Bu Ria. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Bapak Ibu, saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selama berlangsungnya acara. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ferry, Mbak Terima kasih Ria, Bu Mbak Kapus. Tasya.